Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rivaldi Alfiansyah dengan NIM 07300 222 00070 TTB. Di sini saya akan membahas tugas satu mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah yang diampu oleh Ibu Paca. Di sini kita diminta untuk memberikan ulasan kecelakaan bawah tanah di Sanjos Mining dan dua tambang bawah tanah lainnya. Sanjos Mining pada tanggal 5 Agustus 2010, tambang Sanjos runtuh menyebabkan 33 penambang terjebak di kedalaman 700 meter. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakstabilan struktur geologi tambang yang terdiri dari batuan keras seperti diorit, serta adanya rekahan dan kesalahan dalam ventilasi tambang. Tambang ini sebelumnya memiliki catatan kecelakaan yang serius, termasuk beberapa kematian akibat ledakan dan kecelakaan lainnya yang diabaikan oleh pengelola tambang tersebut. Adapun aspek mekanika batuan dan struktur geologi, tambang Sanjos terletak di wilayah geologi yang kompleks dan rentan terhadap ketidakstabilan. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya ketidakstabilan batuan diorit yang menyusun sebagian besar formasi daerah tambang. Diorit adalah batuan beku dengan komposisi yang relatif keras, tetapi keberadaan retakan dan mikrofrakturnya dalam batuan ini menyebabkan ketidakstabilan yang signifikan. Retakan ini terbentuk akibat aktivitas geologi selama bertahun-tahun dan kurangnya perhatian dalam pemetaan geologi serta pemantauan kondisi batuan secara berkala, sehingga memperburuk situasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemetaan geologi yang akurat, serta pemahaman yang mendalam mengenai struktur bawah tanah tambang. Tambang ini berada di area yang penuh patahan geologi, sehingga komposisi batuan keras diorit menyebabkan kestabilan tambang mudah terganggu, terutama akibat beban berlebih dan penambangan yang intensif. Selain itu, tambang tidak dilengkapi dengan sistem yang memadai di beberapa area penting, sehingga semakin meningkatkan risiko keruntuhan. Kestabilan bawah tanah dan ventilasi. Tambang ini dikenal tidak memiliki jalur keluar darurat yang cukup, sehingga ketika keruntuhan terjadi, para penambang tidak dapat melarikan diri. Lubang ventilasi yang seharusnya digunakan untuk evakuasi juga tidak dilengkapi dengan tangga darurat yang diharuskan peraturan keselamatan. Struktur tambang yang tidak stabil menjadi faktor utama yang menyebabkan keruntuhan ini sangat berbahaya dan mempersulit upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan di tambang Sanjos dilakukan melalui pengeboran vertikal dan horizontal dengan menggunakan mesin Scrum T130, Rig 442, dan Strata 950. Mesin-mesin ini bekerja secara bertahap membuka jalur evakuasi bagi para penambang yang terjebak. Tantangan utama dalam proses ini adalah resiko keruntuhan tambahan akibat pengeboran di area batuan yang sudah tidak stabil. Pengeboran dengan Scrum T130 akhirnya berhasil menciptakan jalur yang cukup besar untuk mengangkat para penambang menggunakan kapsul Phoenix. Selama proses tersebut, tim penyelamat harus menjaga stabilitas tambang dan memastikan ventilasi tetap memadai untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut. Adapun untuk kecelakaan tambang yang selanjutnya ada tambang batu bara di Longyearbyen di Norwegia. Tambang batu bara di Longyearbyen, Norwegia mengalami reruntuhan terowongan yang signifikan pada tahun 2005. Tambang ini terletak di Kepulauan Svalbard, dikenal sebagai salah satu daerah tambang batu bara yang berada di wilayah Kutub Utara. Tambang ini beroperasi di bawah kondisi lingkungan yang ekstrim, dengan suhu sangat rendah dan struktur geologi tidak stabil. Insiden reruntuhan terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap kondisi geologis tempat serta ketidakakuratan analisis batuan. Adapun penyebab utama keruntuhan ini adalah analisis yang buruk terhadap batuan di wilayah tersebut. Batuan di tambang tersebut cenderung rapuh karena pengaruh kondisi iklim yang ekstrim, sehingga mengalami retakan dan pergeseran yang tak terdeteksi secara memadai. Adapun langkah-langkah pencegahan seperti penguatan terowongan dan pemantauan kondisi batuan secara terus-menerus tidak dilakukan, sehingga menyebabkan runtuhan mendadak. Adapun dampak dari runtuhan ini menyebabkan kerugian material yang besar, termasuk rusaknya peralatan tambang dan terhentinya operasi tambang. Selain itu, keselamatan pekerja juga menjadi masalah serius, meskipun tidak ada laporan kehilangan nyawa dalam insiden ini. Selanjutnya ada kecelakaan pertambangan Freeport Indonesia. Pada bulan Mei 2013, sebuah kecelakaan besar terjadi di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Papua, yang mengakibatkan runtuhan terowongan dan menewaskan 28 pekerja.
Tambang ini dikenal sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Di sini ini terjadi fasilitas pelatihan bawah tanah Big Gosan, yang merupakan salah satu lokasi operasional tambang Freeport. Kerutuan tersebut menarik perhatian internasional menjadi peringatan terhadap resiko keselamatan di tambang bawah tanah di wilayah memiliki geologi yang serupa. Adapun penyebab runtuhnya adalah terkait dengan struktur geologi yang kompleks di wilayah Papua, yang dikenal memiliki aktivitas tektonik tinggi dan kondisi geologi yang sangat sulit diprediksi. Struktur batuan di area tambang Freeport tersebut terdiri dari lapisan batuan yang cenderung tidak stabil karena adanya retakan alami. Selain itu, faktor-faktor geoteknik seperti kurangnya pemahaman terhadap tekanan internal dan kekuatan ini terowongan turut menjadi penyebab runtuhnya yang tiba-tiba ini. Meskipun tambang ini memiliki standar keselamatan yang ketat, runtuh yang mendadak ini tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan saat itu. Adapun dampak insiden dari kerusakan ini sangat tragis dengan kehilangan nyawa sebanyak 28 pekerja dan menjadi salah satu kecelakaan tambang terbesar dalam sejarah Indonesia. Operasi tambang terpaksa dihentikan sebentar waktu untuk menyelidiki penyebab kecelakaan dan melakukan perbaikan pada sistem keselamatan tambang. Penundaan operasi tambang juga berdampak pada produksi tembaga dan emas yang mempengaruhi ekonomi setempat serta pendapatan nasional Indonesia. Adapun dari 3 studi kasus kecelakaan tambang bawah tanah yang dibahas, terdapat beberapa pelajaran penting dapat kita ambil, khususnya terkait keselamatan tambang dan pengurangan risiko di tambang bawah tanah. Pemetaan geologi yang akurat dan detail. Ketiga cakaran ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan batuan seringkali disebabkan oleh kurangnya analisis geologi yang memadai. Di Sanjos dan Longyearbyen, kurangnya pemetaan geologi dan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi retakan batuan menyebabkan runtuhan yang fatal. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap struktur geologi sebelum pengeboran dan selama operasi sangat penting untuk memastikan stabilitas tambang. Selanjutnya ada pemantauan kondisi geoteknik yang terus dan menerus. Kecelakaan di Freeport dan Longyearbyen menekankan pentingnya pemantauan geoteknik secara real time untuk mendeteksi perubahan kondisi batu yang dapat menimbulkan risiko runtuhan. Teknologi sensor modern seperti sensor tekanan batuan dan sistem peringatan dini dapat mencegah kecelakaan dengan memberikan peringatan sebelum terjadi kegagalan struktur. Selanjutnya ada implementasi sistem peringatan dini. Semua tambang bawah tanah perlu memiliki sistem peringatan dini yang dapat memberi sinyal saat kondisi tambang menjadi tidak stabil. Di Sanjos, minimnya jalur evakuasi darurat memperparah situasi ketika runtuhan terjadi. Penerapan tangga darurat dan sistem evakuasi yang efektif harus menjadi prioritas di tambang bawah tanah. Kolaborasi dalam proses penyelamatan. Dari kecelakaan Sanjos dapat diambil pelajaran bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam proses penyelamatan sangat penting untuk keberhasilan operasi. Proses penyelamatan melibatkan berbagai pihak dengan teknologi yang berbeda, sehingga memberikan proses yang lebih cepat dan efektif. Kesimpulannya, keselamatan tambang bawah tanah bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi geologi, teknologi pemantauan yang baik, serta rencana evakuasi dan penyelamatan yang efektif. Implementasi sistem peringatan dini, peningkatan pemetaan geologi, dan kolaborasi antar tim adalah langkah-langkah kritis yang dapat mencegah kecelakaan tambang di masa depan. Berikut daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa sumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.